Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarie atau Edi Hyarie resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Edi Hyarie menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarie alias Edi Hyarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK juga menetapkan tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut yang terdiri dari 3 penerima dan 1 pihak pemberi. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Syaf ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya dari pihak penerima 3 pemberi 1 itu clear ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaikkan status kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham dari penyelidikan menjadi penyidikan. KPK telah menyelesaikan rangkaian gelar perkara kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hyarie. Saat ini semua proses penyelidikan oleh KPK itu sudah selesai dilakukan ya sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Namun demikian teman-teman juga pasti sudah tahu kebijakan di KPK bahwa semua perkara kami perlakukan sama gitu ya. Artinya apa? Bahwa kami akan publikasikan dan kami akan umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan adalah ketika proses penyidikan itu cukup. Edi merupakan guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada UGM, dikenal sebagai spesialis saksi ahli. Edi melakoni profesi sampingan saksi ahli sejak 2006. Ia berhenti setelah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Kemenkumham pada tahun 2020. Edi Hyarie pernah jadi saksi ahli pada kasus-kasus besar. Di antaranya pada sidang ke-14, Edi bersaksi dalam kasus kopi sianida Mirna Salihin. Dalam kesaksiannya, majelis hakim tidak ragu menjatuhkan hukuman kepada terduga pelaku meski motif pembunuhan belum terungkap. Setahun berselang setelah kasus kopi sianida, Edi menjadi saksi ahli kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Edi membela Ahok yang dianggap menistakan agama Islam dalam kunjungan kampanyenya ke Pulau Seribu. Edi juga menjadi salah satu saksi ahli sidang sengketa pemilihan presiden 2019 antara pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga. Sebagai saksi ahli, Edi membela Jokowi. Kasus besar pertama yang dijajaki Edi sebagai saksi ahli adalah proyek Hambalang. Kasus itu melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tim Liputan, Kompas TV.